soalnya ada Lombok gitu tuh. Iya, berarti nanti anak anda itu anak maling jadi. Oke, pada malam hari ini kita kedatangan narasumber dari Lombok Barat, ya, Al Ustaz Jalaluddin Rumi. Beliau ini dari Lombok Barat, kita datangkan beliau langsung dari Lombok Barat. Makanya terus support channel ini dan juga jangan lupa support channel Rial Fahmi dan Lombok Selatan Channel, ya. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya untuk mensupport kami. Nah, dan juga ini narasumber kita juga pernah kita undang pada sebelumnya, dan malam hari ini kita akan tanya terkait polemik yang terjadi di Al Zaitun. Bagaimana sih tanggapan dari kedua narasumber kita ini, sekarang akan kita tanyakan. Al Ustaz Jalaluddin Rumi ini juga salah satu kepala pondok, ya, di Sepit, ya. Ada juga cerita-cerita horornya beliau ini. Langsung saja, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Om, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Iya. Saya ada kenalan, beda juga. Lombok Barat. Alhamdulillah, jauh sekali. Jauh deh, kan? Jauh sekali. Bagaimana ada kendala pas perjalanan ke sini dari Lombok Barat itu jauh loh. Alhamdulillah berjalan lancar. Berjalan lancar. Di jalan. Anda tahu tempat ini bukan map atau gimana caranya Anda tahu lokasi ini? Soalnya lokasi studio kita ini terletak di dekat Gunung Rinjani, ya, penonton-penontonnya saudara-saudara. Cuma jauh dari keramaian. Maaf, saya makan dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Sepersekian aja dulu. Kan pakai map. Pakai map? Ya. Oh iya. Saya ingin tanyakan ini. Sebelumnya kan saya pernah ke rumah Anda gitu. Pas saya undang Anda itu, Anda menceritakan Anda pernah mengalami kisah-kisah mistis horor gitu di tempat Anda mengabdi di madrasah itu. Apakah gimana, coba ceritakan sedikit? Kisah horor memang tidak terlepas dari dari kehidupan, nah. Iya. Karena mau tidak mau harus kita percaya, sebab percaya terhadap yang gaib itu, iya, wajib. memang itu harus wajib kita percaya. Umat Islam harus wajib percaya terhadap yang gaib-gaib itu. Banyak cerita-cerita tentang horor, tapi dulu waktu saya masih mondok. Oh, waktu Anda masih mondok? Ya. Sekitar tahun berapa lah itu kira-kira? Dari tahun 2014-an. Oh, sudah cukup lama. Lama. Dan Di pondok juga ada jin gitu. Padahal di pondok juga sering orang baca Al-Quran, Yasin. Masih ada jin di sana? herannya gitu. Masih ada. Oh, masih ada? Iya. Jin kurang ajar itu. Enggak Berarti itu jin udah kebal itu sama ayat-ayat Al-Quran itu. Ya, mungkin. Ya, wallahu alam sih. Karena kita nggak tahu juga bangsa jin itu ada yang Islam, ada yang kafir kan. Iya. Nah, jadi untuk dibacakan Al-Quran itu tidak selamanya. Jin itu takut. Bahkan kalau kita belajar sejarah, Iya. bahkan jin itu dulu belajar Al-Quran. Kan raja dari para jin adalah iblis. Bahkan dia yang mengajari para malaikat. Iblis yang mengajari malaikat. Karena yang pertama beribadah di bumi ini adalah iblis. Iblis yang pertama kali beribadah di bumi ini. Menurut Bang Ridho ini gimana? Kalau saya sih sah-sah saja seperti itu kan. Bukan sah-sah saja, menurut Anda ini memang ada riwayat atau gimana gitu, iblis yang pertama kali beribadah di bumi ini atau gimana? Ada riwayatnya. Tapi saya lupa itu. Pernah saya baca juga di di Google juga seperti itu juga. Oh iya. Terus itu jin itu kok bisa mengganggu teman-temannya atau Ustadz Jalal dulu waktu masih di pondok? Allah alam kan, karena jin itu bisa melihat kita, sedangkan
kita tidak bisa melihat jin kan, karena dia itu suatu yang gaib. Iya. Namun kadang-kadang jin itu menampakkan dirinya sebagai manusia, Oh, berarti tanah dan lain sebagainya. Ustadz Jalal itu diganggu itu kayak gimana itu? Pas diganggu itu apakah Ustadz lagi tidur di pondok atau ada rumahnya di pondok itu jin itu? Ada tempatnya gitu kayak kan kalau di sini tuh ada terkenal di Bawak Bage di sini tuh. Di sana sering pocong begiong, bergelantungan, ketemuan di sana pocong. Terus di sana itu di mana tempatnya, di GC kah di mana? Kata orang-orang yang dulu itu memang ada di sana. Dimanapun sebenarnya ada. Yang waktu saya di pondok itu ada 2 sih tempatnya itu. Ada 2. Ada yang di jedingnya paling pojok sama di kamar atas. Pernah menampakkan diri sosok jin ini? Dulu pernah, namun sekilas. Sekilas. Itu jinnya itu kayak gimana? Kayak mirip Rido kah atau kayak mirip ada nggak mirip-mirip sama saya atau mirip Om Rido atau siapa gitu? Atau dalam perwujudan kuntilanak kah, pocong atau apa gitu? Alhamdulillah sih untuk menampakkan dirinya itu tidak dalam wujud kuntilanak. Mungkin kalau dalam wujud kuntilanak Udah pelai? iya. Oh, tapi bukan mirip saya, mungkin ada. Setiap makhluk hidup itu kan di dunia ini kan 7 kembaran kita. Nah, lalu si Dati menyebarkan nama baik. Lagu dia jain kan, lagu aku tidak sah-sah saja doang. Aku sah-sah Jin nih, oh. Bisa jadi kan. Mungkin jin yang dimaksud Ustadz Jalal itu bisa jadi mungkin Sido yang lalu maling ke sana. Itu saya keberatan. Nah, itu yang saya keberatan. Saya nggak pernah melakukan seperti itu hal-hal. Mungkin saja. Mungkin. Tapi kan kita tidak tahu. Begini, saya nggak itu menyebarkan nama baik saya. Saya tidak mencemarkan nama baik Anda. Siapa tahu. Saya nggak pernah melakukan hal seperti itu, apalagi maling. Yang pernah saya curi itu istri saya. Berarti nanti Anda mencuri istri Anda kan? Saya curi istri Bisa saya. curi? Iya, soalnya adat Lombok gitu, Cok. Iya, berarti nanti anak Anda itu anak maling kan? Kan saya dong. Bukan gitu, Cok. Terus gimana? Kan kita disahkan secara agama, secara negara. Tapi sistemnya Anda mengambil istri Anda itu mencuri gitu, adatnya Lombok gitu. Iya, kan adat Lombok itu kan sistemnya mencuri kalau kita mau nikah. Kalau kita melamar itu kan adat Jawa. Kalau kan di sini di Lombok itu kan Iya, memang seperti itu adat Lombok. Iya. Ya, kita kembali lagi dulu ke cerita Ustadz Jalal. Itu apa istilahnya? Kenapa harus mencuri? Ya, menikah harus mencuri. Nah, kenapa saya mencuri? Karena saya itu nggak mau merusak adatnya Lombok. Kita harus melestarikan adat-adat Lombok, budaya-budaya Lombok ini harus kita lestarikan. Berarti mencuri itu tidak selalu tidak selalu berefek negatif lah. Iya. Berarti mencuri itu tidak selalu berefek negatif ya. Iya. Menurut pandangan Ustadz Jalal sendiri gimana sih terkait ini fenomena adat Lombok ini? Terkait fenomena adat Lombok ini memang saya pernah mendengar sesepuh adat itu memang bukan hanya mencuri saja, tapi di Pinang juga itu merupakan adat Lombok, tapi punya istilah tersendiri di antara 2 itu. Yeah. Mengapa dicuri? Karena kalau dicuri itu diibaratkan anaknya itu adalah harta termahal, makanya dicuri. Itu kayak sejarahnya lah. Sejarahnya. Sedangkan kalau tidak dicuri, diminta caranya itu karena anak itu bukan barang, makanya harus diminta, dilaku lah gitu. Itulah saya sempat ini juga ya berbincang
sama kepala adat suku. Kepala suku lah. Nah, ada sih. Emang Itu istilah yang memang diterapkan. kalau kita mencuri itu teknik dalam apa namanya mengambil pasangan dalam mencuri itu ada efek positif dan negatifnya. Efek positifnya itu kita tidak akan ditolak sama orang tuanya. Kita langsung bisa diterima sama orang tuanya. Ya belum tentu Om. Iya, tapi ada nanti namanya dibelas gitu. Akan tetapi kalau kita apa namanya sering kita temukan ketika kita pergi melamar ke sana itu sering ada penolakan. Akan tetapi ketika sudah dicuri anak itu terus diam di rumah kita selama beberapa hari itu jarang ada penolakan. Karena kalau kita kembalikan lagi ke orang tuanya itu nanti akan apa namanya Enggak. jadi Yang kemarin ada salah satu kerabat saya tidak Iya. mau sebut namanya. Dia itu dibelas, ditulakan maling ayahnya itu yang apa namanya tuh yang gede yang tidak setuju. ya yang memisahkan antara yang perempuan sama laki-laki itu yang Itu caranya dicuri juga. ya dicuri. Soalnya enggak dia diganggu. Enggak dia diganggu. Soalnya kenapa dia itu? Iya. Kan rata-rata lah di Lombok ini kan untuk masalah apa namanya tuh ekonomi kita kan ya menengah ke bawah lah. Yang di Lombok ini juga masih besar persentasi orang dari kode juga. Mungkin itu salah satu sebabnya. Bukan. Oh, udah tua dia. Iya. Oh. Jadi menurut saya apa namanya tahu diri lah. Mencuri itu tahu diri. Iya. Dan Minang itu tahu diri juga. Berarti dikembalikan lagi itu. Ya, Supaya dikembalikan. kembalikannya. Oh. Jangan walaupun kita mencuri itu besar kemungkinan juga kita bisa dibelas. 50% bisa dibelas, 50% tidak bisa dibelas. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak antara laki-laki sama perempuan. Kalau perempuannya itu keras tidak mau apa namanya tuh tidak mau pulang, bisa jadi dinikahkan. Makanya itu apa namanya tergantung dari si perempuannya. Enggak, tergantung dari orang tuanya juga. Kebanyakan juga Gini sekarang juga. seperti itu. Ya, tergantung Kita dari lihat. si perempuannya. Kalau si perempuannya ketika orang tuanya datang, terus si perempuannya ditanya sama pihak keluarga, mau lanjut nikah atau tidak. Nah, kalau dia mengatakan iya, enggak ada masalah sama orang tuanya. Kan kebanyakan Ya, orang keluarga laki-laki ini bisa apa tapi gini, tapi gini ya. Kebanyakan nggak ada orang tua itu pingin apa namanya anaknya itu sengsara. Iya, tapi gini loh. Maksud saya Mas Kan Ido. pemikiran orang Iya, dulu saya itu tahu, kan tapi gini. primitif. Gini, kemarin ada teman saya, ya, dia sudah curi ini si perempuan ini. Orang tuanya tidak setuju, dan si perempuan ini juga dicuri ini tidak mau nikah. Dia tidak mau dicuri juga, tidak mau nikah lah sama si laki-laki ini. Makanya kan banyak ketika problem. si pihak dari keluarga dari laki-laki ini kuat mempertahankan si perempuan ini, akan tetapi ketika orang tuanya si perempuan ini datang lalu ditanya, begini kata orang tuanya, saya enggak milik amak nanti. Saya mau tanyakan sama perempuan ini mau nikah sama dia apa enggak. Nah, setelah si perempuan ini mengatakan tidak, langsung dibawa pulang. Nah, beda-beda orang kan. Ya. Beda-beda orang. Beda-beda pemikiran juga. Beda-beda orang di mana? Maksudnya kan beda-beda orang, beda-beda pemikiran. Ada yang berpihak ke orang tuanya, ada yang tidak, ada yang juga diserahkan langsung ke orang tuanya. Gitu. Tapi kalau gini, yang penting anak itu mau, masalah orang tua itu belakangan. Enggak bisa. Ada juga. Gini loh. Ada juga permasalahan tentang orang tua itu tidak setuju. Namun anak ini suka terhadap laki-laki ini, namun orang tuanya tidak setuju. Nah, itu Gitu. permasalahan. Stop dulu. Perasaan baru, ndek wamele bahas masalah merari. Stop dulu. Soal sida deman merari kan, iya bayar kena setong. Ndek apa bener? Soal deman bani. Sebentar. Bela pasang. Yang kita mau bahas pada malam hari ini permasalahan tentang Al Zaitun sama kisah mistis horor Jalal. Udah stop, masalah merari itu sudah stop. Lagu sida deman merari apa wah? Ndek kemang. Belum wah. Sekarang kita lanjut lagi sudah kita berbahas masalah Ustaz, Ya cuman Astagfirullahaladzim.
Selanjut dari cerita Anda tadi itu, pernah dia menampakkan diri atau gimana? Yang saya katakan tadi pernah, Iya. tapi dalam wujud manusia. Oh, berwujud manusia berekor kambing. Tapi sepintas kan, apa namanya? Saya lihat dari belakang. Nah, waktu itu tepat sore-sore, modelnya kan nge-L, apa namanya? Ruang tengah. Dia banyak ngintir dengan mandi dia pemain kata muri doang. Enggak, di atas, di apa namanya, di kamar. Oh, di kamar. Parang kita yang kemintir dengan Di atas mandi. itu kan kemudian ada, kita di atas itu ada ruang tamu. Saya masuk lewat pintu, masuk ruang tamu. Kemudian di samping kan pintu masuk kamar. Iya. Nah, saya buka pintu ruang tamu, dia masuk ke kamar. Jin ini. Iya. Saya belum sadar waktu itu. Akhirnya kan dia langsung masuk, langsung tutup pintu itu. Jin itu. Iya. Saya tunggu di Oh, luar. jin juga bisa tutup pintu. Ya, hebat. Berarti jin beradab itu. Maksudnya dia tutup pintu langsung tertutup, kekunci. Saya tunggu di luar. Saya sebutlah namanya, saya kira teman saya. Iya. Nah, saya panggil, gedung-gedung, kamu dibukakan. Datanglah teman saya satu. Itulah kekuasaan Allah. Kalau dia itu benar-benar ada di Dunia. sekeliling kita, bukan kita aja yang menghuni penghuni dunia ini. Banyak makhluk-makhluk Tuhan yang menghuni dunia ini atau bumi ini. Kadang Jin yang kita, Anda lihat. kita perlu disaksikan dengan hal-hal yang gaib. Nah, itu agar kita semakin yakin bahwa bahwasanya kita harus percaya kepada hal-hal yang gaib. Nah, jadi terarahnya ke sana dalam beribadah dan lain sebagainya, semakin yakinlah kita kepada hal-hal yang gaib. Allah Subhanahu wa taala termasuk hal yang gaib. Terus kan jin itu menampakkan diri ya. Apakah Anda takut atau gimana pada waktu itu? Waktu itu saya belum takut. Oh, belum takut. Belum sadar, saya belum sadar kan? Takut tapi belum sadar gimana? Karena belum sadar, saya belum takut. Oh, iya. Nah, saya tunggulah di luar waktu itu. Selanjutnya ceritanya saya tunggu di luar. Setelah itu lama saya tunggu, dibukakan, saya ketuk-ketuk nggak dibukakan. Datanglah teman saya satu, kenapa dia bilang? Saya tunggu teman di dalam. Ya. Saya sebutlah namanya, ini ternyata oh dia lagi makan. Dia bilang nggak percaya saya. Lagi datang satu teman. Iya. Dan dengan ucapan yang sama dia mengatakan oh yang ini lagi makan, dia bilang. Akhirnya penasaran lah saya waktu itu. Akhirnya bertiga kita dobrak pintu itu. Dobrak Bertiga dobrak ya. Dobrak pintu itu. Akhirnya kebuka. Pas terbuka sampai lemari itu saya buka. Cari orang yang tadi itu. Cari jin. Nah, pas saya buka lemari itu akhirnya nggak ada. Saya komodo. Tidak. Waktu itu. Waktu itu. Ya, karena saya kira orang ternyata itu bangsa jin. Terus kapan kita akan bahas Al-Zaitun? Ini Kalau video ini rame, kita lanjut ke part 2. Kita akan bahas Al-Zaitun ya. Kita akan tanyakan tanggapan om-om yang di depan kita ini terkait polemik di Al-Zaitun, karena waktu kita tidak cukup pada malam hari ini. Dan jangan lupa subscribe channel Nas Ocil dan support kami dengan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga subscribe channel Rial Fahmi dan Lombok Selatan Channel. Ya, cukup sekian pada malam hari ini. Terima kasih semuanya.